إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يتقولون على الله ما لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya. Waqad akhbara subhanahu 'anil Qur'an ahlu syifa. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, penulis dari kitab Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa waqad akhbara subhanahu, dan sungguh Allah telah mengabarkan, 'anil Qur'an, tentang Al-Qur'an, annahu syifa, bahwa di Al-Quran itu adalah merupakan obat penyembuh bagi segala macam penyakit. Kemudian di sini dibawakan beberapa ayat, kita bacakan langsung pada Quran surat Al-Isra. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu, dan sungguh kami telah menurunkan minal Qur'an, dari Al-Quran, ma huwa syifaa'un, apa-apa yang menjadi obat, wa rahmatun, dan menjadi rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang mukmin, bagi orang-orang yang beriman. Wa minha huna li bayanil jinsi la litab'id. Kata penulis Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ayat di atas, wa min, makna min dari Quran surat Al-Isra ini ayat 82 ini, ha huna di sini li bayanil jinsi, menjelaskan semuanya, la litab'id, dia bukan menjelaskan sebagian. Maksudnya seluruh Al-Quran. Al-Quran itu semuanya, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semua adalah merupakan obat. Bisa dijadikan sebagai obat penyembuh bagi segala macam penyakit yang menimpa seorang mukmin, yang menimpa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia mengobati penyakitnya, baik itu dengan menggunakan surat Al-Fatihah ataupun seluruh ayat-ayat Al-Quran, dia menggunakan yang mana saja, selama dia yakin bahwa itu bisa akan menyembuhkan daripada penyakitnya. Kata beliau, fa innal Qur'ana kulluhu syifa, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah merupakan kulluhu, semuanya asyifa, adalah bisa dijadikan sebagai asyifa, dijadikan sebagai obat. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat yang di atas. Wa huwa syifa'u lil qulub, di Al-Quran adalah syifa, sebagai obat, lil qulub, bagi hati, minadda, dari penyakit apa? Al-juhal, dari penyakit kebodohan. Wasyakin, dari penyakit keraguan, dari penyakit kebimbangan. Waraib, dari penyakit keraguan. Falam yanzilallahu subhanahu minas sama' syifa'un qata'un a'ammun wala anfa'un wala azamun wala anjah fi izalati da' minal Qur'an. Masyaallah. Falam yanzilallahu, dan Allah belum pernah menurunkan minas sama', dari langit, syifa'un, satu obat pun, qata'un, a'amun, yang lebih umum, maksudnya yang lebih mengobati segalanya, segala macam penyakit. Wala anfa, yang lebih bermanfaat. Wala a'zamu, yang lebih mulia. Wala anjah, yang lebih hebat. Fi izalatid da', dari sesuatu yang dapat menghilangkan penyakit. Minal Qur'an, daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah merupakan anjah, obat yang sangat mujarab, fi izalatid da', dari menghilangkan penyakit yang menimpa seseorang. Kemudian waqad sabata fi sahihain, dan telah sabit, telah ditulis dalam kitab sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadisi Abi Sa'id, dari hadis Abi Sa'id, qala, beliau berkata, intaliku nafar min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah pergi sekelompok dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
fi safratin, pada sebuah perjalanan, safiruha, yang mereka melakukan perjalanan di dalamnya. Hatta, sampai di perjalanan itu, nazalu ala hayyin, mereka tiba di sebuah perkampungan, min ahya'il Arab, dari perkampungan Arab. Fastadafuhum, maka para sahabat ini pun mereka meminta bertamu di kampung tersebut. Fa'abau ayudhaifuhum, tapi penduduk kampung itu tidak mau menerima mereka sebagai tamu, tidak mau menerima mereka sebagai tamu. Faludiga sayyidu dzalikal hayyu, maka selang beberapa saat kemudian faludiga, disengat kala jengking, sayyidu, yaitu kepala kampung mereka, kepala suku mereka, kepala dusun mereka ini disengat oleh kala jengking. Zalikal hayyu, jadi faludiga zalikal hayyu, kepala dusun mereka itu disengat oleh zalikal hayyu, itu kala jengking atau binatang berbisa. Fas'aulahu bikulli syai', maka mereka pun berusaha dengan segala macam cara untuk mengobati kepala dusun mereka yang disengat oleh kala jengking ini dengan berbagai macam cara. La yanfa'u syai'un, namun tidak memberikan manfaat, maksudnya tidak dapat menyembuhkan dia dari sakitnya ketika dia disengat oleh kala jengking itu. Faqala ba'duhum, maka berkata dari sebagian mereka, lau ataitum haula'i rohta, kalau sekiranya kalian datang, haulai tadi mereka ar-rohta, para pengembar, para kelompok musafir, alladzi nazalu, yang tadi sempat singgah di kampung kita, la'allahu ayakuna inda ba'dum syai'in, mungkin saja ada di antara mereka syai'in, sesuatu yang bisa mengobati daripada kepala dusun kita ini, kepala kampung kita ini. Fa'atauhu, maka mereka pun mendatangi tadi rombongan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, dan mereka berkata, ayyuhar rohat, wahai para pengembara, wahai para musafir, inna sayyidina, sesungguhnya kepala kampung kami, kepala dusun kami itu ludigo, dia telah disengat oleh kala jengking. Wasa'ina lahu bikulli syai'in, dan kami pun telah menolongnya, telah mengobatinya bikulli syai'in, dengan berbagai macam cara. La yanfa'uhu, tapi tidak memberikan manfaat kepadanya. Fahal inda ahada minkum min syai'in, apakah ada di antara kalian salah seorang di antara kalian punya sesuatu yang bisa mengobati dia? Faqala ba'duhum, maka berkata di sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, na'am, iya. Wallahi inni la arki, demi Allah sesungguhnya saya akan meruqyah dia. Atau wallahi inni la arki, demi Allah sesungguhnya aku ini biasa meruqyah orang lain. Walakin, akan tetapi, wallahi, demi Allah, astadafnakum, tadi kami meminta bertamu di kampung kalian. Falam tudayifuna, tapi kalian tidak mau menerima kami sebagai tamu kalian. Fama ana birakin, saya tidak akan mau meruqyah. Hatta, sampai taj'alu lana ju'lan, sampai kalian memberikan kami upah. Ya, jadi mereka meminta upah. Fasalihum ala qat'i minal ganam, maka mereka pun berjanji kepada mereka ala qat'il ganam, ala qat'i minal ganam, memberikan kepada mereka qat'i minal ganam, yaitu sekelompok kambing yang sangat banyak, atau sekelompok kambing, ya. Fantaliku, maka mereka bergegas mendatangi kepala suku mereka tadi itu, yatfulu alaihi, kemudian beliau sambil memberikan sedikit ludah dan meniup kepada kakinya yang tadi disengat kala jengking, wa yaqra'u, dan dia membacakan alhamdulillahi rabbil alamin, dibacakan surat Al-Fatihah hingga akhir ayat, 7 ayat surat Al-Fatihah dibacakan. Maka setelah dibacakan surat Al-Fatihah disebutkan di sini, faka'annama nusyita minal iqar, maka setelah dibacakan surat Al-Fatihah yang tadi kepala suku mereka, faka'annama nusyita minal iqar, seakan-akan dia itu baru saja terbebas dari belenggu, dari ikatan. Nusyita minal iqar, dari belenggu, dari ikatan, artinya dia langsung plong, hilang langsung rasa sakitnya. Fantaliku yamshi, maka dia pun bergegas, kemudian dia berjalan. Wama bihi qalabah, dan seakan-akan dia tidak pernah disengat kala jengking sama sekali. Dia tidak pernah merasakan sakit sama sekali. Maka fa'afauhum ju'lahum, maka mereka pun memberikan ju'lahum, upah mereka, alladzi salihuhum alaihi, yang tadi sudah dijanjikan kepada mereka.
Faqala ba'du, maka berkata dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, iktasimu, ayo kita bagi-bagi ini upah kita, kambing yang telah diberikan kepada kita. Karena diberikan mereka ini sekawanan kambing yang sangat banyak. Faqala alladhi raqqa, maka berkata tadi orang yang meruqyah, la naf'al, jangan lakukan, hatta na'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara lahu, dan kita ceritakan kepadanya, alladzi kana, apa yang kita alami, fantadir, dan kita tunggu, bima ya'muruna, apa yang akan diperintahkan Nabi kepada kita. Apakah boleh kita mengambil upah ini atau tidak? Seperti itu. Apakah boleh kita memanfaatkan upah ini atau tidak? Faqadimu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru lahu dzalika, dan mereka menceritakan terkait dengan kisah yang mereka alami. Faqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma yudrika annaha ruqyah, tahu dari mana kamu bahwa surat Al-Fatihah itu bisa dijadikan sebagai ruqyah? Wa ma yudrika annaha ruqyah, ya, tahu dari mana kamu bahwa surat Al-Fatihah itu bisa dijadikan sebagai ruqyah? Atau wa ma yudrika annaha ruqyah, tahukah kamu bahwa ini adalah ruqyah? Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad asabtum, kalian telah benar, kamu telah benar. Artinya memang harusnya seperti itu, mengobati itu dengan surat Al-Fatihah. Tidak perlu cari obat yang lain, kata Nabi. Qad asabtum, kamu telah benar, itulah obat yang sesungguhnya. Iktasimu, bagi-bagilah sudah kambing upah yang telah diberikan kepada kalian. Wadribu li ma'akum sahma, jangan lupa, kata Nabi, berikan juga kepadaku saham kalian atau upah kalian. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di sini, faqad asara hadzal dawa fi hadzal da, sungguh telah memberikan pengaruh hadzal dawa, ini obat, maksudnya ini surat Al-Fatihah telah memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Fi hadzal da, pada penyakit itu tadi kepala suku yang disengat oleh kalajengking. Wa azalahu hatta ka'allam yakun, dan dia menghilangkan penyakitnya, menghilangkan rasa sakitnya, ka'allam yakun, seakan-akan dia tidak pernah disengat kalajengking sama sekali. Wa huwa ashalud dawa wa aisar, dan surat Al-Fatihah adalah merupakan obat yang sangat gampang, penyembuhan yang sangat gampang, wa aisar, dan sangat mudah. Tapi Masya Allah, banyak dari kita manusia tidak memahami, tidak mengetahui, bahkan menganggap bahwa surat Al-Fatihah itu biasa-biasa saja. Padahal kalau seseorang itu dia tahu hakikat makna dari surat Al-Fatihah, ketika dia timpa suatu penyakit, maka dia akan berobat dengannya. Dia tidak akan repot-repot cari obat yang lain selama dia yakin. Maka kata Imam Ibnu Qayyim di sini mengatakan, walau ahsanal abda tadawi bil Fatihah la ra'alaha ta'siran ajiban fi syifa. Kalau sekiranya seorang hamba ini benar-benar dia yakin berobat dengan surat Al-Fatihah, la ra'alaha, maka dia akan melihat padanya ta'siran ajiban, pengaruh yang sangat menakjubkan, pengaruh yang sangat luar biasa, fi syifa, dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit. Itu Al-Fatihah. Kemudian di sini teman-teman sekalian, Imam Ibnu Qayyim, ya, beliau menceritakan daripada kisah beliau. Wa makastu bi Makkati muddata ta'tarini adwa'an. Saya pun, kata Imam Ibnu Qayyim, wa makastu, saya pernah tinggal di Makkatin, di kota Mekah, muddatan, beberapa waktu, ta'tarini, maka saya pun ditimpa adwa'an, yaitu penyakit. Saya ditimpa penyakit. Wala ajidu tabiban, saya pun tidak mendapati seorang pun dokter yang bisa mengobati penyakit saya. Wala dawaan, saya pun tidak mendapati satu obat pun yang bisa saya minum untuk mengobati penyakit saya tersebut. Fakuntu aliju nafsi bil Fatihah, maka saya pun mencoba mengobati diriku bil Fatihah dengan surat Al-Fatihah. Fara'alaha ta'siran ajiban, maka saya pun menyaksikan ta'siran, pengaruh penyembuhan yang sangat luar biasa dari surat Al-Fatihah. Fakuntu asibu, maka saya pun meresepkan zalika, yaitu surat Al-Fatihah ini, lima yashti, kepada siapa yang mereka datang mengeluh atau ditimpa halaman, yaitu penyakit. Jadi siapa saja yang datang kepada Imam Ibnu Qayyim meminta obat penyembuh terkait penyakit yang mereka alami, yang mereka derita, maka
Imam Ibnu Qayyim meresepkan mereka untuk membaca surat Al-Fatihah. Wa kana katsirun minhum yabra'u sari'an, maka banyak di antara mereka setelah menggunakan resep yang saya berikan kepada mereka ini, yabra'u sari'an, mereka sembuhnya dengan cepat. Kemudian di sini teman-teman sekalian, Imam Ibnu Qayyim memberikan catatan, walakin hakuna, tapi di sini amran yang bagi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Tafattunu lahu, yang perlu dipahami darinya. Wa huwa annal adhkara, bahasanya ini adhkara, doa-doa, zikir-zikir, wal ayat, dan ayat-ayat Al-Quran, wal adiyat, dan doa-doa. Jadi zikir-zikir, ayat-ayat Al-Quran, dan doa-doa, allati yastashfi, yang biasa digunakan untuk pengobatan, biha, untuknya, atau biasa kita gunakan untuk berobat, wa yarqi biha, dan digunakan untuk berruqyah, hiya fi nafsiha, di hakikatnya pada dirinya itu nafiatun syafiatun, dia bermanfaat dan dapat menyembuhkan, itu asalnya. Jadi zikir, ayat Al-Quran, doa, itu semua yang digunakan untuk penyembuhan dan ruqyah, asalnya dia adalah nafiatun syafiatun, dia bermanfaat dan dapat menyembuhkan. Walakin tastad'i qabulal mahal, tapi ini juga tergantung kepada orang yang diobati dengan surat Al-Fatihah. Kemudian wa quwwatan himmatul fa'ili wa ta'sir. Kemudian wa quwwati, dan kekuatan himmah, kekuatan himmah, maksudnya kekuatan iman, kekuatan amalan. Al-fa'il, orang yang mengobati dengan surat Al-Fatihah, ta'sir, pengaruhnya. Maksudnya bahwa selain tergantung dari siapa yang kita obati, kemudian ketergantungan juga siapa yang mengobati, ya, seperti itu. Mungkin dari amalan dia, ya, bagaimana dia, amalan keseharian dia, menjaga daripada sholat sunnahnya, menjaga zikir pagi petangnya, menjaga sholat malamnya, dan amalan-amalan yang lainnya. Jadi orang yang mengobati orang lain dengan surat Al-Fatihah itu harus dia betul-betul kuat dari sisi amalan. Nah, sehingga kalau misalnya kata Imam Ibnu Qayyim, fama takhallafa syifa kana li da'fi ta'siril fa'il, ketika misalnya takhallafa, tidak ada pengaruh syifa dalam penyembuhan, kana li da'fi ta'siril fa'il, maka itu disebabkan karena lemahnya pengaruh dari orang yang mengobati. Itu tadi pengaruh amalan. Jadi misalnya kalau ada orang sakit perut, sakit gigi, sakit kepala, seperti tadi disengat kalajengking misalnya, disengat ular berbisa, terus kita bacakan surat Al-Fatihah, terus ternyata tidak hilang penyakit orang tersebut, maka teman-teman sekalian, bukan Al-Fatihahnya yang salah, bukan surat Al-Fatihahnya yang salah, tapi ini orang yang mengobati. Memang dia lemah dalam sisi amalan dia, ya. Jadi kondisi kita ini, kalau kita lihat kondisi para sahabat, Masya Allah, seperti tadi kisah di atas, hadis di atas, memang karena amalan para sahabat itu sangat kuat. Maka itulah bahwasanya kita meru'ya orang atau mengobati orang dengan surat Al-Fatihah ini, maka harusnya kita juga mengukur diri kita bagaimana dengan amal daripada keseharian kita. Maka mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini teman-teman sekalian. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya dari kitab Ad-Da' wa Dawa ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.